Indonesia ini menganut demokrasi Pancasila. Tanda kutip, mohon maaf, rakyat tolol kata dia, Bang. Selamat datang dan kembali lagi di sesi pemantik malam muda beropini. Jadi malam ini kita kehadiran sosok yang luar biasa, senior aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, Kanda Solehuge. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Sama-sama, Fik. Jadi sesi pemantik malam ini ingin membahas pertanyaan yang sangat memantik pada masyarakat, publik maupun mahasiswa yang jarang dibahas oleh di kalangan manapun. Aku pengen nanya Bang, menurut Abang sebagai mantan aktivis maupun aktivis senior, apakah sistem negara demokrasi di Indonesia ini cocok? Atau Abang mempunyai pendapat lain terkait negara demokrasi itu sebenarnya cocok nggak sih diterapkan di Indonesia? Kan katanya demokrasi itu adalah oleh rakyat, untuk rakyat, dan juga untuk rakyat. Kembali lagi kepada rakyat. Tapi kan sekarang kita melihat realitanya tidak seperti itu. Nah, menurut Abang gimana? Apakah negara demokrasi ini cocok di Indonesia? Ya, lahirnya Undang-Undang Dasar 45 dulu ya. Itu kan disebutnya Indonesia ini menganut demokrasi Pancasila. Ya, betul. Ya, baru setelah reformasi itu dengan demokrasi yang cenderung liberal. Betul. Ya, jadi di sini ada perbedaan. Demokrasi Pancasila itu tidak liberal. Gitu. Demokrasi dengan batasan-batasan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Ya. Ya. Sehingga unsur musyawarah, unsur taat pada pimpinan itu lebih dominan. Yang itu kemudian di satu sisi kemudian disalahgunakan. Ya. Nah, pasca reformasi, waktu itu kita aktivis pada periode itu menuntut supaya hak asasi dihargai, keran demokrasi dibuka lebih luas dan sebagainya, sehingga kita pakai yang kondisi sekarang. Persoalannya bukan apakah kita cocok atau apakah demokrasi cocok di Indonesia atau tidak. Persoalannya paling mendasar adalah apakah rakyat merasa nyaman dengan kondisi ini. Tentu tidak, pastinya. Ya. Kalau tidak berarti tidak cocok kan? Ya, betul Bang. Gitu. Oke. Karena bagaimanapun kan negara itu harus mengayomi masyarakatnya. Mengayomi masyarakat. Negara yang adalah tempat wadah berhimpun. Ya, warga. Dari situ kemudian warga bisa mengembangkan dirinya dalam koridor negara. Nah, kalau ini tidak dilakukan oleh negara, tanpa terkecuali ya berarti Bang? Ya, tanpa terkecuali semua warga negara. Oke Bang. Nah, ini ada satu kasus kemarin, menurut saya sebagai anak muda melihatnya ini sudah tidak bisa disebutkan sebagai negara demokrasi lagi. Contoh, kemarin baru ada kasus demonstrasi besar-besaran Bang. Itu kan yang mantik salah satunya adalah anggota DPR RI, yaitu Ahmad Saroni, yang menyatakan bahwasannya ada dalam tanda kutip, mohon maaf, rakyat tolol kata dia Bang. Namun saat demonstrasi besar-besaran itu terjadi, harusnya itu kan anggota DPR itu langsung dipecat secara tidak hormat. Bukan dipecat oleh partai, tapi realitanya kan dia dipecat oleh ketua umum partai untuk diturunkan jabatannya, tetap menjadi anggota dewan. Ya. Nah, itu gimana Bang? Menurut tanggapan Abang melihat ini sudah benar-benar Indonesia nih dalam bahaya demokrasi, Bang? Oh iya, bahwa kemudian karena sistem kepartean di Indonesia berdasarkan undang-undang kepartean itu memang ketika seseorang di legislatif itu dari partai, ya, gitu ya. Dan kemudian ketika mereka di DPR tentu dia memiliki dua tuan dalam tanda kutip, ya. Yang satu rakyat yang memilihnya, betul. Yang satu partai. Semestinya anggota legislatif yang disebut wakil rakyat itu lebih memperhatikan kepentingan rakyatnya, konstituennya, gitu kan? Ya, betul. Bukan pada partai. Tapi faktanya kan sekarang orang semua tunduknya pada partainya. Ya, betul. Nah,
dengan sistem seperti itu, mestinya, menurut saya ya, anggota legislatif yang berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan, marwah dia sebagai seorang legislator, itu Wakil mundur rakyat, saja, ya. Tanpa Mundur, disuruh, ya. harusnya mundur saja ya Bang? Iya, harusnya seperti itu. Okay. Ada satu perempuan yang mundur, dia Saraswati. Oh iya Bang, ada Gerindra ya Bang ya? Ya, Okay. itu contoh yang baik. Memang dia sudah melakukan kesalahan atau dia merasa dirinya kurang mampu atau apa, Okay, mundur. mundur. Itu lebih baik, gitu ya. Kita nggak bisa berlindung bahwa ini demokrasi, gitu kan ya. Kemudian segala perilaku kita itu mencari aman, gitu ya. Sudah jelas menyakiti hati rakyat, berlindung di balik demokrasi, Ya. dan dia tidak mau menghormati hak-hak rakyat. Kalau seperti itu bukan lagi demokrasi. Ya, betul Bang. Gitu. Oke Bang, terima kasih. Ini insight yang baru untuk para pemuda terkait negara demokrasi. Sebelum saya tutup, ada nggak Bang rekomendasi buku untuk anak-anak muda yang ingin membaca terkait negara demokrasi ini Bang, supaya mereka mengetahui lebih dalam tentang demokrasi? Banyak sih ya sebetulnya buku. Atau baca buku saya aja, Anomali Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Oke, itu bisa dibeli di online Gramedia? Di online ada. Oke, siap. Sebelum saya tutup, sekali lagi, muda beropini kan sangat mengangkat isu tentang kebebasan berpendapat. Karena, perlu diingat teman-teman semua, kita hidup di negara demokrasi. Maka dari itu, kebebasan berpendapat, anak muda harus berani bersuara. Nah, menurut Abang, dan juga aku minta pesan dan kesan untuk anak muda, kenapa sih anak muda itu harus berani berpendapat maupun berani beropini, Bang? Zaman sekarang ini zamannya anak muda yang disebut Gen Z. Oke. Sekarang sudah mewabah nih ya kan, setelah Indonesia, Nepal, Filipina dan lainnya. Generasi saya udah lewat sudah. Generasi kalian. Ya, generasi kalian yang memiliki kewenangan untuk mengatur negara ini. Jadi kalian harus terus memperjuangkan hak-hak kalian untuk bisa berkembang. Oke Bang. Apalagi mahasiswa mempunyai poin pertama, agent of change. Betul ya Bang ya? Oke, terima kasih Kakanda Abangda Soleuge sudah bersuara terkait sepenting apa negara demokrasi di Indonesia. Sekian sesi pemantik malam muda beropini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.